Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita selaku pimpinan Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syuhada, yaitu orang tua kita, guru kita Minda Ibu Ustazah Hajjah Umsiyah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ibu Ustazah Hajjah Musnaini, dan juga segenap para asatidzah, para ibu, jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, juga nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah, dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka rutinitas kewajiban kita selaku kaum muslimat, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa pula, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, tanggal 9 Sya'ban. Alhamdulillah. Kalau orang kampung bilang bulan Sya'ban itu bulan Roah. Bulan Roah. Kenapa disebut bulan Roah? Karena pada ngeroahin, kirim-kirim Fatihah, kirim doa buat keluarga kita yang udah pada meninggal dunia. Betul? Ya Bu. Nah ini kalau sekarang kita kebanyakan nyebutnya bulan Sya'ban. Sya'ban itu apa sih Bu? Sya'ban dalam kitab Durratun Nasin itu ada beberapa huruf makna Sya'ban tersebut. Itu Sya'banun, shinnya itu syafa'atun. Syafa'atun itu syafaat, atau juga disebut dengan pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, wa sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini disunahkannya atau dianjurkannya kita banyak-banyak membaca salawat Nabi, ya. Sebab ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar kita semuanya gemar berselawat itu diturunkannya di bulan Sya'ban. Itu ayat Al-Quran yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkannya di bulan Sya'ban. Jadi artinya di mana kita banyak membaca salawat Nabi di bulan Sya'ban itu, maka insya Allah syafa'atul uzma akan diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya yang banyak membaca salawat Nabi di bulan Sya'ban. Ya Bu, apa aja dibaca silahkan, Ibu pasti bisa ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, ya.
Kemudian yang kedua, ain. Ainnya itu izzun. Izzun artinya kemuliaan. Kemuliaan bulan Sya'ban. Kenapa dikatakan mulia? Bulan Sya'ban ini adalah antara bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, di mana banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah orang yang pengen nanti mendapatkan derajat yang mulia, yaitu juga kembali lagi kita banyak baca sholawat Nabi. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, baknya itu birrun. Birrun artinya kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan bulan Sya'ban yang kita kerjakan, yang Allah akan memberikan pahalanya kepada kita. Karena Nabi bertanya kepada sahabat, 5 sumia Sya'ban. Nabi nanya tuh, kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Maka sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Akhirnya Nabi lalu menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairan katsira. Disebutnya bulan Sya'ban itu adalah karena di dalam bulan Sya'ban itu banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Cabang-cabang kebaikan. Apa sih cabang-cabang kebaikannya? Di antaranya di bulan Sya'ban itu disunahkannya juga kita berpuasa. Boleh puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian juga boleh berpuasa di pertengahannya, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Terus di akhir juga boleh. Kalau di akhir setelah nisfu Sya'ban, bagi yang kodok Ramadannya belum dilunaskan, belum ditunaikan, boleh bayar kodok. Tapi kalau yang puasa sunnah saja itu sudah tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan begitu, ya. Kenapa? Karena kan kalau bayar utang itu wajib kudu dibayar. Nah ini kesempatan bagi yang pada punya utang bulan Ramadan, masih ada bulan Sya'ban, tinggal beberapa minggu lagi, maka dibayar utang puasanya. Ya Bu, masih ada nggak yang punya utang puasanya nih? Masih banyak. Bayar. Dibayar ya, dikit-dikit nih, masih ada waktu ya. Jadi banyak cabang-cabang kebaikan. Di antaranya juga cabang kebaikan itu selain banyak juga baca sholawat, lalu juga perbanyak bersedekah. Bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, kepada saudara, kepada tetangga, kepada janda-janda, ataupun kepada orang-orang yang tidak mempunyai harta, atau juga bisa disebut fakir miskin. Jadi babnya birrun, kebaikan. Kemudian alifnya itu ulfah. Ulfah itu bisa dikatakan kemenangan. Kemenangan buat siapa? Buat umat Islam yang banyak berbuat kebaikan, nanti pada hari kiamat akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir nunnya itu nurun, cahaya. Cahaya buat siapa? Buat orang-orang yang banyak mengerjakan ibadah di bulan Sya'ban, banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, nanti akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala nanti datangnya hari kiamat, tatkala nanti dikumpulkan di atas padang mahsyar. Orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan Sya'ban akan terlihat, yaitu dari cahaya-cahaya sinar ibadahnya di bulan Sya'ban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu
Sya'ban. Juga lalu para ibu-ibu sekalian yang saya hormati, juga di bulan Sya'ban adalah ada satu keistimewaan, yaitu di mana insya Allah malam Jumat besok pertengahan bulan Sya'ban yang disebut adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, ya Bu. Malam pertengahan bulan Sya'ban ini adalah malam di mana akan dilaporkannya amal-amal ibadah kita, catatan-catatan kita selama 1 tahun, maka dilaporkannya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan bulan ini adalah di mana yarfa'ul amal, diangkat amal-amal kita lalu dilaporkan ke hadapan Allah. Catatan buku selama 1 tahun itu ada lalu dilaporkan ke hadapan Allah di bulan Sya'ban. Ya Bu, kita ingat-ingat dah tuh. Ini gua selama 1 tahun ngajinya jarang banget, kan gitu. Ada tuh catatannya. Yang baca Quran setiap habis maghrib ada catatannya, dikasih nilai oleh malaikat. Yang ngerjain sholat tahajudnya ada catatannya, dikasih nilai. Yang duduk di majlis taklim asyhada setiap hari Sabtunya ada catatannya, juga dikasih nilai. Yang berbuat baik apapun ada catatannya, yang berbuat buruk pun ada catatannya. Maka pada tanggal 15 dilaporkan semua nih catatan-catatan kita selama 1 tahun. Nanti akan diganti catatan bukunya dengan catatan yang baru lagi. Bu, tahu kayak anak sekolah mah buku rapor ya kan, kalau nilainya 8 semua atau 9, jumlahnya tinggi, maka dapat ranking. Ya Bu, kalau anak dapat ranking, rapotnya, isi rapotnya nilai bagus, senang apa kagak? Senang Ibu. Kata kita begini, alhamdulillah ini anak nilainya bagus, akhlaknya bagus, nilainya cakep, dapat ranking. Kata kita begini, mau hadiah enggak Neng? Ini sepeda tuh, betul. Nah kita juga di hadapan Allah begitu. Pasti lihat tuh, di atas padang mahsyar pun nanti akan diperiksa juga. Pasti lihat satu persatu catatan kebaikannya selama 1 tahun, bagus semuanya. Maka Allah merasa senang, hambaku selalu berbuat baik, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin duha, rajin sedekah, rajin silaturahim. Catatannya baik semuanya. Allah akan lihat kita, memandang kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat kepada kita. Amin apa? Amin. Coba kalau sebaliknya, pasti lihat orang yang kagak rajin ibadah, dikasih umur panjang 60 tahun, wah catatan ngajinya setahun cuma 3 kali, sholatnya juga masih jarang-jarang, banyak bolong-bolong, sholat tahajudnya cuma 2 kali umur 60 tahun, sedekahnya kagak pernah, padahal uangnya banyak, hartanya banyak, kagak pernah sedekah. Silaturahim sama saudara kagak akur sama sekali. Puasa sunnahnya kagak pernah. Nah kalau seperti itu, maka catatan keburukannya lebih banyak, kebaikannya tidak ada. Nanti tatkala kita sudah meninggal dunia akan diperlihatkan catatan-catatan amal kita selama di dunia, baru dah penyesalan akan datang dalam diri kita. Nyesel ya Allah, saya nyesel. Kenapa waktu hidup saya malas ngaji? Kenapa saya waktu hidup pada dikasih harta banyak, enak, hidup senang? Kenapa saya malas ibadah? Saya nyesel sekali. Baru penyesalan.
Makanya orang-orang yang begitu ada catatannya menjadi buruk. Saat itu pula malam tanggal 15 ditentukan nasib kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha masing-masing, karena catatannya masing-masing. Kita ada buku catatan sendiri, suami kita ada buku catatan sendiri, anak kita ada catatan bukunya juga sendiri masing-masing, ibadahnya juga masing-masing, akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Durratun Nasid itu dikatakan, atani Jibril, datang malaikat Jibril pada suatu malam. Hadhil lailah tuftahu abwabus sama. Ya Muhammad, kum wa shalli warfa' yadaika ila sama. Ini malam adalah malam dibukanya pintu-pintu langit, malam dibukanya pintu-pintu rahmat. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, bangun dan angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, berdoa minta kepada Allah. Nabi Muhammad bertanya, wa ma hadhil lailah ya Jibril, emang ini malam apa? Katanya, hadhil lailah lailatun nisfi min Sya'ban, ini adalah malam-malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam nisfu Sya'ban umatmu yang berdoa maka diijabah doa-doanya, umatmu yang memohon ampun atas dosa-dosanya maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu malam nisfu Sya'ban. Ada yang tidak diampunkan, diantaranya yang pertama ayyusyrika billah, orang-orang yang musyrik kepada Allah. Malam nisfu Sya'ban dia berdoa, doanya tidak diterima Allah, dia mohon ampun atas dosa-dosanya, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang musyrik kepada Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang gak percaya dengan Allah. Ini orang sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, tapi dia percaya kepada selain Allah. Dia pengen kaya raya, dagangannya pengen laris, pengen cepat kaya, dia pergi ke Gunung Kidul. Tahu mana Gunung Kidul? Ya Bu. Dia pergi ke kuburan, dia pergi ke suatu tempat, dia minta kekayaan, padahal kekayaan milik Allah. Kita hanya minta kepada Allah. Orang yang begitu tuh, kalau dia belum tobat malam nisfu Sya'ban, maka nggak diampuni dosa-dosanya, nggak diterima doa-doanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, siapa yang nggak diampuni dosa-dosanya malam nisfu Sya'ban, yaitu kahinun, orang yang menjadi dukun. Bukan dukun beranak, tapi dukun yang pakai jampa-jampe, yang pakai apa namanya, jampa-jampanya yang pakai setan ya Bu ya. Kayak pengen dapat jodoh, datang ke rumah dukun. Kata dukun, kamu mau apa? Minta tolong Pak Dukun, saya pengen kaya raya, saya udah bosan hidup miskin. Kata dukun, tenang. Terus kata dukun, ya kamu datang kembali lagi, nanti bawa ayam putih, ayam hitam, ayam biru, ayam kuning, ayam hijau, udah kayak balon. Bawa ini itu, akhirnya dijampa-jampe, kayak kagak musyrik iya. Ibu, tuh yang jadi dukunnya, nauzubillah min dzalik, dia ibadahnya kagak diterima, semuanya kagak diterima, ditolak tuh sama Allah. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, siapa juga yang gak diampuni dosanya malam nisfu Sya'ban, dia baca Yasin 3 kali, 10 kali, 4 kali, 5 kali, yaitu sahirun, orang yang menjadi tukang sihir. Tukang sihir kan kadang-kadang itu dibalik tuh mata kita ya Bu ya, oleh setan. Karena memang dia juga pakai ilmu setan juga, sama sama dukun ya Bu ya. Ibu, Bu,
Jangan suka main-main sama orang tukang sihir, gak diampunin dosanya, malah disebut sabar. Lalu siapa lagi yang gak diampunin dosanya dan juga doanya gak diterima? Uququl walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini mau puasa, yang masih punya orang tua datengin orang tuanya, bawain beras karung ya Bu ya, bawain Indomie 1 dus, bawain minyak 1 dus, bawain terigu 1 dus, bawain kecap, bawain gula. Ntar jadinya warung rumah kita. Ibu, setidaknya kita datang ke rumah orang tua, kita minta maaf, kita minta doa sama orang tua kita. Yang masih ada kita datengin, kita minta doain. Yang sudah tidak ada orang tua kita, kita berziarah ke kuburnya, lalu kita baca yasin, zikir dan tahlil. Jangan sampai lupa sama orang tua, apalagi durhaka sama orang tua, nyakitin hati orang tua, bikin nangis hati orang tua, malah misbusaban. Kalau kita belum tobat, meminta maaf sama orang tua kita, maka kita berdoa, doa kita tidak diijabah Allah. Kita minta ampun dosa-dosa kita, tidak diampuni dosa-dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Ibu, Bu, orang tua kita waktu kita masih kecil maupun kita udah dewasa sekarang pun tetap orang tua kita sayang ingat sama kita, kan itu ya. Nah kita juga begitu, kapanpun dalam keadaan bagaimanapun kita ingat sama orang tua, jasa orang tua kita, kita tidak bisa membalasnya jasa orang tua kita. Apa yang kita bisa? Doa, doa orang tua jangan pernah kita tinggalin. Setiap habis sholat 5 waktu, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Bu, Ibu. Lalu yang berikutnya yang gak diampuni dosanya malam itu sabar, yaitu waqatiur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nih mau puasa kita minta maafan sama saudara, sama tetangga, sama orang tua, sama guru, sama temen. Takut-takutnya kita mau puasa masih punya salah. Apalagi sebelum nisfu Sa'ban kita minta maaf dulu. Kalau ada kesalahan-kesalahan juga agar dimaafkan. Jangan sampai malam nisfu Sa'ban kita masih punya salah, kita masih ada bermusuhan baik kalau saudara tetangga pun. Nah kalau memutuskan tali silaturahim di malam nisfu Sa'ban, baca yasin, baca doa, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar pun mohon ampun dosanya nggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyesel apa kagak Bu? Makanya yuk kita memaafkan satu dengan yang lainnya ya Bu ya. Terus siapa lagi yang nggak diampunin dosanya? Yaitu diantaranya adalah orang yang minum minuman khamar, minum minuman keras, pemabok. Itu nggak diampuni dosanya tuh ya. Meskipun dia baca yasin 10 kali kalau dia belum tobat kagak diampunin. Terus siapa lagi? Yaitu orang-orang yang berbuat zina dengan terus menerus ya, orang yang kerjaannya pokoknya zina, naudzubillah min dzalik ya Bu ya. Nah orang itu gak diampuni dosa-dosanya. Terus siapa lagi? Yaitu orang-orang yang suka berbohong. Bu jangan suka bohong ya, sama suami jangan bohong, betul. Apalagi mau puasa nih ya, kita minta maaf sama suami, bang mau puasa ayah minta maaf, ayah minta doa ya, banyak kesalahan-kesalahan ayah sama abang. Lah tumben lo udah sadar, kata suami gitu ya. Ya iya bang, kan ayah takut kan gitu ya.
Ya udah gua maafin gua juga. Doain bang biar sehat, abang juga biar sehat, rezeki abang biar sehat, biar banyak rezekinya. Akhirnya kata suami kita, masya Allah, suami udah jadi istri solehah karena udah ngaji mulu di Asyuhada. Amin ya Pak? Amin. Akhirnya kata suami saking senang tuh lihat istrinya udah tambah baik, tambah taat. Kata suami, ini uang belanja pegang buat persiapan puasa 5 juta. Woi, seneng nggak? Wah luar biasa ya Bu ya. Tapi alhamdulillah kalau ibu mah puasa udah pada siap. Karena pada nabung ya. Ya nabung udah pada siap tuh, udah siap mau beli baju tenabang ibu biasanya. Udah siap beli beras, minyak, luar biasa makanya ibu ya. Tuh. Nah kalau di antara yang tadi sebelum nisfu Sa'ban dia kagak tobat, maka kalau diampuni dosanya, doanya tidak diterima. Tapi kalau sebelum nisfu Sa'ban dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya dan tidak akan mengulang lagi, maka doa-doanya diijabah Allah, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan malam nisfu Sa'ban adalah kita ramaikan malam nisfu Sa'ban itu dengan beribadah. Di antaranya kita baca surah Yasin 3 kali ya Bu. Habis salat sunat 2 rakaat kita baca Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama kita baca Yasin niatin. Nawaitu qiraat Yasin bitulil umuri fi taatillah. Aku niat baca Yasin kepadamu ya Allah dengan mohon dipanjangkan umurku untuk taat ibadah kepada Allah. Yang pertama tuh, makanya minta panjang umur buat taat ibadah kepada Allah. Ngapain panjang umur kalau kagak ibadah? Kan gitu. Ya Bu, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua kita niat baca Yasin minta diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak juga buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat Yasin yang ketiga minta ditetapkan iman Islam, dikuatkan akidah kita kepada Allah. Tuh 3 kali yang kita baca, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu malam diijabahnya doa-doa semua orang muslim yang berdoa. Karena kata Nabi, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang dimana orang-orang berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu malam tanggal 1 bulan Rajab, udah berlalu. Yang kedua fi lailatin nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima malam hari raya Idul Adha. Tuh kita berdoa besok malam nisfu Sya'ban yang kita tinggalin malamnya tepat banget malam Jumat. Itu luar biasa, ya. Malamnya bangun sholat tahajud, sholat tobat, ya Bu, sholat hajat, minta kepada Allah itu malam minta dipanjangin umur ya Allah, panjangkan umur saya dalam keberkahan-Mu ya Allah. Saya minta padamu ya Allah masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam ibadah kepadamu ya Allah, jadi hamba Allah istiqamah. Minta kepada Allah di malam nisfu Sya'ban kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Makanya kalau nisfu Sya'ban itu kita udah bersih-bersih, dan Rajab kita bersih-bersih dosa-dosa kita. Nisfu Sya'ban malam bulan Sya'ban kita bersihkan dosa-dosa kita, insya Allah bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan itu adalah sudah bersih, tambah bersih lagi. Di bulan Ramadan kita membersihkan daripada dosa-dosa kita. Masuk tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri, maka kita dikatakan kawaladin yuladu alal fitrah, bagaikan bayi yang baru lahir dalam keadaan suci bersih tanpa ada dosa sedikit pun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, udah mau 3:30 ya Bu ya. Ibu juga udah kelamaan. Mohon maaf sekali lagi Bu.
ini mau puasa ya Bu ya. Mungkin saya adalah orang yang banyak dosa, terutama kepada Ustazah Unsia, kepada Ustazah Musnaidi, Ustazah yang lainnya, para ibu semuanya. Saya manusia biasa, banyak kesalahan, kehilapan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin nggak? Maafin ya. Kata maaf buat ibu-ibu semuanya saya udah buka lebar-lebar. Saya maafin semuanya. Dan juga mohon doanya. Doain saya, Ustaz, juga keluarga saya semuanya. Semoga puasa pada sehat. Ya Bu, berkah. Ibu juga sama, kita doa semuanya ibu juga sehat, suaminya sehat, anak cucunya semuanya pada sehat ya Bu. Dan juga ibu-ibu biasanya saya kalau nutup bawa amplop Ramadan, karena saat tadi saya terburu-buru karena ke bawah. Jadi insya Allah tetap saya untuk Ramadan saya ngajak beramal untuk pesantren Jami Islamiyah ya. Insya Allah Sabtu besok, kan Senin temunya besok untuk di Ceger. Nanti saya kasih Ibu Ustazah Musnaidi dibagiin jamaah ya. Dah itu aja Ibu ya Bu. Semoga sehat panjang umur. Bulan Syawal kita ketemu lagi. Ibu-ibu saya tunggu silaturahimnya ke rumah saya. Hei ya. Ya saya tunggu silaturahimnya ke rumah saya ya. Ya ini aja, sekali lagi mohon maaf. Yuk kita tutup aja ya. Tutup dengan baca Quran surat Al-Fatihah. Juga kita mohon pada Allah semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Diberikan kita halal barakah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak turunan cucu mantu kita yang saleh dan salehah. Serta juga kita mohon pada Allah hayat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin 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 ya Allah ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bimu'jizatil Fatiha wa bi syafa'atil Fatiha. Ya farijal hammi ya kashifal gham ya man yahdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Ibtalana abwabal khair ibtalana abwabal barakah ibtalana abwabas salamah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qaddaqati lati adrikni ya Rasulullah. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirata illa qadaitaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi auladina wa arzaqna wa ulumana wa kullama a'taitana bi fadlika wa mannika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.